Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau diskusi proyek untuk tugas ujian akhir semester dengan judul Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa ke Tanah. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Diki Ramadan, dengan NPM 2014-210-152. Dan saya Lisna Haryani dengan NPM 2014-210046. Dan saya Fajar Azhari, NPM 2014-210070. Dan saya Rian Fahrezi Siswanto dengan NPM 2014210081. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai presentasinya. Untuk pemateri pertama dengan saya sendiri. Yang pertama ada sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik modern merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari pusat pembangkit, saluran transmisi, dan jaringan distribusi yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat beban. Untuk memenuhi tujuan operasi sistem tenaga listrik, ketiga bagian yaitu pembangkit, penyalur, dan distribusi. Secara umum, sistem tenaga listrik dapat dikatakan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama itu ada sistem pembangkit tenaga listrik, yaitu pembangkit seperti PLTA, PLTU, dan PLTB. Udah gitu, ada sistem transmisi, di mana sistem transmisi ini daya disalurkan melalui, biasanya di Indonesia itu adalah SUTEP. Yang ketiga ada sistem distribusi. Next. Listrik dua fase. Pembangkit listrik dua fase memang belum ada, karena alat yang menggunakan listrik dua fase juga belum ada. Jadi dari pembangkit 3 fase sebetulnya udah bisa menggunakan 1 fase atau 2 fase. Oke. Selanjutnya ada sistem pertanahan. Sistem pertanahan adalah untuk mengamankan sebuah sistem kelistrikan. Bagian-bagian yang diketanahkan meliputi titik netral suatu sistem tenaga listrik, bagian pembuangan muatan listrik dari arrestor, kawat petir pada sepanjang saluran transmisi, dan peralatan-peralatan yang pada keadaan normal tidak dialiri arus listrik, tetapi berpotensi dialiri arus listrik. Tujuan dari sistem pertanahan antara lain A. Mengalirkan arus gangguan ke dalam tanah, baik arus gangguan yang berasal dari surja hubung maupun surja petir. Melindungi dari peralatan-peralatan yang dalam keadaan normal tidak teraliri arus, tapi berpotensi mengaliri arus saat terjadi gangguan. Yang C, sistem pertahanan juga berfungsi untuk membatasi tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu bila terjadi gangguan. Yang D, menjaga tingkat kinerja peralatan sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilakan untuk Lisna Haryani. Nah, selanjutnya ada metode pertanahan. Metode pentanahan yang pertama itu adalah metode pentanahan netral. Apa sih metode pentanahan netral? Nah, metode pentanahan netral ini menggunakan beberapa metode lagi, yaitu grounding pada satu atau beberapa titik, yang mana metode ini dapat dibagi menjadi 2 kategori umum. Yang pertama ada solid grounding dan impedensi grounding.
Impedance grounding dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkategori, yaitu retence grounding, resistance grounding, dan grounding fault neutralizer grounding. Tegangan dari fasa-fasa tidak terganggu bila terjadi gangguan kawat ke tanah. Next. Titik netral di tanah melalui tanah atau resistor. Sistem pentanahan melalui resistor di mana ada penambahan pada sisi sekunder trafo dengan resistor. Apabila sistem terjadi arus gangguan tanah, besarnya tegangan sistem dan kapasitas sistem, di mana semakin besar arusnya, maka gangguan tanahnya lebih kecil karena melalui impedansi. Next. Adapun komponen-komponen pada sistem pentanahan, yang pertama adalah hantaran penghubung. Hantaran penghubung adalah suatu saluran pengantar atau konduktor yang menghubungkan titik kontak pada badan atau perangkap peralatan listrik dengan elektroda bumi. Fungsi pengantaran penghubung adalah menyalurkan arus gangguan ke elektroda pada sistem pentanahan. Penghantar yang digunakan dapat berupa penghantar yang berisolasi atau kabel, dan juga penghantar yang tidak berisolasi seperti BC. BC adalah bare konduktor, AACSR adalah aluminium konduktor cell reinforced. Lanjut. Yang kedua ada elektroda pentanahan. Elektroda pentanahan merupakan sebuah penghantar yang ditanam dalam bumi dan mempunyai kontak yang erat dengan bumi dan menyertai hubungan listrik dengan bumi. Elektroda pentanahan tertanam sedemikian rupa dalam tanah berupa elektroda pita, logam, batang konduktor, pipa air minum dari tulang besi beton pada tiang pancang. Pada umumnya, elektroda pentanahan ditanam sejajar satu sama lainnya untuk kedalaman beberapa puluh sentimeter di dalam tanah. Beberapa macam elektroda pentanahan yang bisa dipakai seperti elektroda batang, elektroda pita, dan elektroda plat. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita Fajar Azhari. Untuk saudara Fajar, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada gangguan hubung singkat sistem listrik. Yang pertama itu gangguan. Gangguan itu adalah suatu ketidaknormalan interface dalam sistem tenaga listrik yang mengakibatkan mengalirnya arus yang tidak seimbang dalam sistem 3 fasa. Gangguan dapat juga didefinisikan sebagai semua kecacatan yang mengganggu aliran normal ke arus ke beban. Yang kedua, hubung singkat. Hubung singkat merupakan suatu hubungan abnormal, termasuk busur api pada impedansi yang relatif rendah terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Istilah gangguan atau gangguan hubung singkat digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan singkat. Analisis gangguan hubung singkat sistem listrik, yaitu perhitungan hubung singkatnya adalah suatu analisa kelakuan suatu sistem tenaga listrik pada keadaan gangguan hubung singkat, di mana dengan cara ini diperoleh nilai besaran listrik yang dihasilkan sebagai akibat gangguan hubung singkat tersebut.
Menurut Stephenson tahun 1996, secara umum untuk suatu gangguan pada rel Q dan dengan mengabaikan arus-arus peraga gangguan, yaitu F sama dengan V per Z. Nah, yang dimana I yaitu arus gangguan yang mengalir, V tegangan sumber, dan Z impedansi jaringan. Nilai ekuivalen dari seluruh impedansi di dalam jaringan. Nah, ini tentang bahaya gangguan hubung singkat. Ada 4. Yang pertama, berkurangnya batas kestabilan untuk sistem suatu daya sistem tenaga listrik. Yang kedua, rusaknya perlengkapan yang berada di dekat gangguan yang disebabkan oleh arus tak seimbang atau tegangan yang ditimbulkan oleh hubung singkat. Yang ketiga, ledakan-ledakan yang mungkin akan terjadi pada peralatan yang mengandung minyak isolasi sewaktu terjadi hubung singkat. Yang keempat, terpecahnya keseluruhan daerah pelayanan sistem daya tenaga listrik karena suatu rentanan tindakan pengaman yang diambil oleh sistem pengaman yang berbeda-beda. Kejadian ini dikenal sebagai cascading. Baik, terima kasih Bang Fajar. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita Rian. Untuk Bang Rian, dipersilakan. Ya, baik. Materi berikutnya itu tentang gangguan hubungan singkat dua fase. Gangguan dua fase adalah gangguan yang terjadi dari penyebab putusnya kawat fase tengah pada transmisi atau distribusi dengan konfigurasi tersusun vertikal. Kemungkinan lain adalah dari penyebab kerusakan isolator di transmisi atau distribusi sekaligus dua fase. Atau bisa juga akibat back flashover antara tiang dan dua kawat fase sekaligus waktu tiang transmisi atau distribusi yang mempunyai tahanan kaki tiang yang tinggi tersambar petir dan lain-lain. Oke, berikutnya. Baik, perhitungan gangguan hubungan singkat dua fase. Rumusnya itu yang ada di gambar, di mana IF sama dengan arus gangguan hubung singkat dua fase ke tanah. VV sama dengan tegangan pragangguan atau V. Z1 sama dengan impedansi urutan positif yang itunya. Z2 sama dengan impedansi urutan negatif dan Z3 sama dengan impedansi urutan negatif juga. Satuannya hub. Slide berikutnya. Gangguan hubungan singkat dua fase ke tanah. Gambar di samping ini memperlihatkan generator tiga fase dengan gangguan pada fase B dan C melalui sebuah impedansi ZF ke tanah. Dari gambar di slide sebelumnya dapat disimpulkan rumusnya sebagai berikut. IA1 sama dengan minus IA per Z2 buka kurung Z0 plus 3ZF per Z1 plus Z2 plus Z0 plus 3ZF. Itu rumus. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Diki. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh anggota kelompok 5 yang telah mempresentasikan. Baik, itu tadilah presentasi dari kami, kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.